beasiswa LPDP pada umumnya sama, termasuk Kemdikbud pun pada saat Kemdikbud membuka beasiswa LPDP versi Kemdikbud, mereka mengadopsi peraturan, mengadopsi persyaratan dari LPDP. Jadi persyaratannya secara umum sama, yaitu S3 dapat jatahnya bisa 4 tahun, S2 jatahnya bisa 2 tahun. Dan ini masa studi pada umumnya di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi ada skema-skema atau ada keadaan-keadaan kondisi yang memang bisa diajukan seandainya memang harus ada perpanjangan. Itu LPDP punya mekanisme seperti itu, punya kebijakan seperti itu. Artinya ini masa studi standar yang memang disediakan secara kontrak, kita akan membuat kontrak seperti ini. Tapi jika harus diperpanjang dengan keadaan tertentu, LPDP juga membuka hati ya, atau membuka kesempatan untuk itu. Oke. Dana mungkin perlu disampaikan, walaupun mostly banyak yang sudah tahu. Jadi beasiswa LPDP ini beasiswa yang terlengkap dari soal pembiayaan, hampir di segala lini di cover oleh LPDP yang mungkin tidak di beasiswa lain. Dan mungkin dari Mas Ardi misalnya bisa juga menyampaikan bahwa memang kita pada saat studi tidak mengalami keterlambatan soal pembiayaan. Jadi itu suatu nilai lebih yang LPDP sediakan, bagaimana mengelola keuangan agar benar-benar standar dan benar-benar benar-benar dapat memberikan manfaat. Karena mengelola pembiayaan yang cukup besar kadang-kadang juga akan membawa masalah juga dalam hal manajemen pengelolaan pendanaan tersebut. Karena LPDP ini bukan dari DIPA. Karena beasiswa lain yang memang kita tahu, misalnya beasiswa BPS zaman dulu, untuk dosen ada BPS, ada BPDN, itu memang biasanya keterlambatan bukan karena apa, memang karena alurnya begitu, karena sistemnya begitu. Karena sistemnya DIPA, ada sistem pengajuan, anggaran baru dibayarkan, maka keterlambatan itu terjadi. Sedangkan di LPDP, ini dana abadi, yang mana dana abadi tersebut tidak diganggu. Pada saat Bapak Ibu diterima, Bapak Ibu langsung dialokasikan uang sebesar uang yang memang sesuai kontrak itu disediakan. Artinya Bapak Ibu tinggal penyalurannya saja, tapi uangnya sudah ada, tidak perlu diajukan, maksudnya gitu. Jadi itu kelebihannya. Dan hampir di semua kebutuhan pada saat Bapak Ibu studi itu dipenuhi oleh LPDP. Oke, jadi beasiswa Kemdikbud ini alurnya yang masih bingung. Jadi beasiswa LPDP masuk harus lewat beasiswa.kemdikbud.go.id. Ya, untuk guru dan dosen, mahasiswa, vokasi, budaya, semuanya masuk ke beasiswa LPDP Kemdikbud. Oke, bedanya apa? Karena ini udah masuk ke skema-skema yang memang sesuai dengan skema pekerjaan atau profesi. Lalu pilih jenjang, jadi dibuat alur sedemikian rupa oleh Kemdikbud karena pada saat salah memilih atau salah masuk atau salah membuat akun atau salah yang lainnya, itu memang sedikit sulit untuk diubah karena kita harus merequest untuk direset. Yang tadi saya sudah jelaskan, sedangkan sebelumnya mungkin lebih mudah untuk merubah itu. Jadi masukkan data yang benar, lalu ini alurnya ini sederhana. Sedangkan beasiswa LPDP Kemenku yang memang juga dibuka, itu masuknya lewat lpdp.kemenku.go.id. Jadi bagi adik-adik yang mungkin belum dosen, belum jadi guru, bukan pelaku usaha, bukan pelaku budaya, bukan mahasiswa berprestasi sekali seperti pemenang olimpiade, ya, artinya masuknya ke beasiswa reguler. Jadi beasiswa reguler juga sudah dibuka baru beberapa hari lalu. Semoga ini menjadi kesempatan untuk seluruh anak-anak bangsa untuk bisa apply. Sayang. Dan beasiswa reguler yang saat ini dibuka, ini langsung dibuka 2 periode langsung. Periode yang pertama dan periode yang kedua. Kalau yang pertama itu tanggal 1 Juni sudah tutup. Nah, mereka tutup. Sedangkan periode kedua mereka sampai bulan September. Jadi ada 2 gelombang pada saat
beasiswa reguler ini dibuka pada saat beberapa hari lalu. Jadi ini beasiswa yang mungkin sama di-apply oleh saya pada saat itu dulu di batch 3, Mas Ardi dan juga Mbak Muna, saya rasa ya, atau Mbak Muna mungkin lewat jalur Budi. Tapi kalau kami pada saat itu dengan Mas Ardi itu tidak ada beasiswa lain selain beasiswa reguler dan afirmasi, hanya ada 2. Tidak ada beasiswa yang seperti sekarang. Zaman saya hanya ada 2 jenis beasiswa, reguler dan afirmasi. Jadi pada saat itu kita hanya bisa punya kesempatan itu daftar lewat beasiswa reguler. Jadi reguler ini mempunyai beberapa tes yang mungkin nanti Mbak Muna akan menyampaikan tips tentang statement of purpose. Jadi statement of purpose itu menjadi bagian penting nanti di beasiswa reguler ini, karena Bapak Ibu harus membuat esai, Bapak Ibu juga harus membuat seperti study plan, Bapak Ibu juga harus siap dengan yang namanya PK. Jadi PK, LPDP itu mewajibkan PK. Lalu Bapak Ibu sampai di pada tes terakhir yaitu interview. Jadi itu ada berbagai rangkaian beasiswa LPDP untuk reguler ini. Dan sudah juga rilis bukletnya, Bapak Ibu bisa masuk ke portalnya lpdp.kemenku.go.id, Bapak Ibu bisa download bukletnya, dan silahkan Bapak Ibu persiapkan jika Bapak Ibu merasa siap. Jadi kalau di beasiswa versi LPDP Kemenku ini yang reguler itu ada beberapa jenis tes. Jadi ada TPA-nya juga. Ada on the spot writing. Jadi ini berbagai macam seleksi atau rangkaian seleksi yang harus kita lewati pada saat apply di beasiswa reguler. Jadi jenis reguler ini di LPDP, Bapak Ibu akan punya model tes seperti CAT, SBK, tes yang seperti CPNS lah ya. Kemampuan potensi akademik kita diuji di situ. Lalu ada kemampuan esai termasuk wawancara. Jadi ini yang pasti saya akan saya akan beri note itu yang nomor 1 itu pasti ada TPA karena itu ada di buklet. Lalu ada esai on the spot esai. Lalu yang terakhir wawancara. Jadi wawancara pun mungkin saat ini saya tidak tahu formatnya seperti apa karena saat pandemi. Jadi kemarin juga PK terakhir yang saya tahu itu online semua. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk bepergian di masa sekarang. LPDP juga akan merubah sistem seleksi menjadi virtual. Oke, kemampuan umum yang diminta di reguler ini adalah kalau IPK untuk S2, Bapak Ibu mengapply S2 itu IPK-nya 3, sedangkan untuk S3 IPK-nya 3,25. Lalu ada study plan yang harus dibuat, esai beasiswa, kemampuan bahasa yang memang normal untuk S2 atau standar itu 500. Sedangkan untuk luar negeri sudah tidak bisa lagi ITP, tapi mereka minta IELTS atau TOEFL IBT. Jadi harus IBT bukan TOEFL ITP. Oke, ini standar jika untuk persiapan adik-adik atau rekan-rekan atau bapak-bapak, ibu-ibu untuk mempersiapkan diri jika memang harus mendaftar di beasiswa LPDP reguler. Tapi jika Bapak Ibu punya kesempatan mendaftar di beasiswa LPDP Kemdikbud, itu lebih saya rekomendasikan karena memang pada saat tanggal 30 atau 29 April kemarin itu di launching oleh Pak Menteri. Kebetulan saya juga diminta memberikan testimoni. Jadi kita kemarin hasil diskusinya adalah beasiswa LPDP Kemdikbud itu memang punya kelebihan selain seleksinya lebih ringkas, namun kuotanya juga banyak, kuotanya besar. Kuotanya besar itu artinya kuotanya dihususkan untuk Kemdikbud, dan
sesuai profesi masing-masing. Artinya yang bisa apply hanya profesi tersebut. Jadi saya mungkin rekomendasinya adalah jika Bapak Ibu sudah punya bekal dengan profesi yang dimaksud, mungkin masuknya adalah lewat beasiswa Kemdikbud, LPDP Kemdikbud. Namun jika Bapak Ibu mungkin merasa tidak masuk di lini itu atau di pintu itu, berarti pintunya di sini. Jadi juga dibuka kesempatan untuk yang umum untuk masuk pintu lewat beasiswa reguler. Oke, untuk standarnya, jadi normalnya pada saat kita melakukan persiapan beasiswa apapun sebenarnya, tidak hanya LPDP, yaitu kita tuh harus punya persiapan at least 6 months before. Jadi punya kemampuan bahasa Inggris itu lumayan bagus. Jadi persiapannya minimal 6 bulan sebelumnya. Jadi 6 bulan sebelum apply scholarship itu ideal. Jadi secara ideal itu 6 bulan persiapan kita. Tapi jika memang bahasa Inggrisnya sudah bagus, kayaknya tidak perlu sampai 6 bulan. Ini berlebihan 6 bulan. 3 bulan pun cukup karena Bapak Ibu tinggal mengambil tes. 3 bulan ini waktu yang sangat mepet untuk tes. Karena kita harus mendaftar tesnya dulu, kita harus menunggu sertifikatnya juga. Jadi 3 bulan ini sudah paling mentok. Dan ini dialokasikan untuk mengambil tes, bukan untuk persiapan dalam rangka peningkatan kapasitas atau skill. Jadi skill dibangunnya di 6 bulan, bahkan kalau bisa setahun lebih bagus. Lalu jangan lupa juga untuk LOE. Jadi kadang-kadang kita lupa karena nggak merasa dapat beasiswa, LOE kita abaikan, lalu kita tidak menganggap itu sebagai prioritas atau penting. Padahal LOE di LPDP itu sangat berharga karena hampir di semua pintu LPDP yang dibuka tadi, itu rata-rata LOE itu menjadi syarat. Ada yang syarat utama, ada yang syarat alternatif. Jadi syarat utama itu artinya harus mempersiapkan LOE di awal pada saat mendaftar. Sedangkan yang alternatif artinya jika belum ada diberikan jatah atau diberikan waktu oleh LPDP yaitu 1 tahun untuk mencari LOE. Jadi LOE ini dipersiapkan 4 bulan lah, itu udah paling cepat sekali. Minimal 4 bulan sebelum pendaftaran beasiswa sudah boleh cari-cari kampus, cari-cari LOE. Lalu membuat CV itu 2 bulan sebelumnya lah. Ini yang umum ya. Jadi Bapak Ibu ini bukan yang paling benar caranya seperti ini atau inilah strategi yang paling benar. Tidak, ini yang paling mentok, paling bisa dilaksanakan secara umum. Jadi ini kan kita juga pakai survei kemarin. Secara umum seperti ini. Lalu membuat esai dan rencana studi itu 4 bulan atau 3 bulan. Latihanlah soal-soal TPA. Lalu esai-esai juga dipersiapkan kurang lebih dari 5, 4, atau 3 bulan. Yang lainnya dipersiapkan 1 bulan sebelum pun itu masih bisa dikejar. Oke, jadi ini nanti jadi dari Mbak Muna yang akan menjelaskan. Saya menjelaskan mungkin sedikit aja secara singkat. Yang saya coba sampaikan yaitu tentang pentingnya penilaian dari LPDP tentang statement of purpose. Tentang tujuan dari atau motivation letter bisa dibilang, atau biasanya disebut moflet biasanya kita dengar. Jadi di LPDP itu yang akan dilihat penilaiannya ada cerita tentang sesuatu yang telah kita lakukan, ada yang sedang dan yang akan. Jadi itu tergambar dalam statement of purpose Bapak Ibu. Bagaimana statement of purpose ini dapat merangkum cerita atau merangkum rencana yang sistematis. Bagaimana itu bisa dilaksanakan. Ini sangat bisa dilaksanakan atau logis untuk dilaksanakan. Karena kadang-kadang banyak juga dari peserta yang mungkin menyampaikan statement of purpose-nya itu jauh dari sesuatu yang bisa dilaksanakan atau kadang-kadang kelihatan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Jadi logisnya adalah yang akan ini akan dilihat korelasinya antara yang telah dan yang sedang. Jadi itu secara singkat. Nanti Mbak Muna akan menjelaskan lebih lanjut.
Oke, jadi secara singkat itu yang bisa saya sampaikan, Mas Ardi.